Perkenalkan, nama saya Hafiz Aditya Pratama dengan NIM 24115951 dari kelompok 10. Ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu input ataupun output modul. Modul input ataupun output adalah bagian penting dalam arsitektur komputer yang berfungsi menjembatani komunikasi antar CPU, memori utama, dan perangkat eksternal seperti keyboard, printer, hard disk, dan lain-lain. Tanpa adanya modul ini, komputer tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Adapun peran input ataupun output dalam sistem komputer. Yang pertama, modul input ataupun output berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, ataupun hard disk. Tanpa modul input output, CPU tidak bisa langsung berkomunikasi dengan perangkat luar karena perbedaan format dan juga kecepatan transfer data. Adapun tantangan utama, yang pertama perbedaan kecepatan antara CPU, nanodetik, dan perangkat eksternal. Yang kedua yaitu manajemen buffer dan sinkronisasi data agar tidak terjadi kehilangan data. Yang ketiga, efisiensi penggunaan CPU agar tidak terbuang dengan hanya menunggu perangkat. Selanjutnya adalah struktur sistem input ataupun output. Komponen utama yaitu yang pertama CPU mengendalikan seluruh operasi sistem. Yang kedua, memori utama untuk menyimpan data dan juga instruksi. Yang ketiga, modul input ataupun output menghubungkan CPU dengan perangkat eksternal. Yang keempat, perangkat eksternal input atau keyboard sensor dan output atau printer display. Selanjutnya adalah modul input ataupun output. Yang pertama yaitu fungsi modul input atau output. Sebagai perantara komunikasi data antara CPU dan perangkat eksternal dan mengatur kontrol, status, dan juga aliran data agar tidak bentrok. Selanjutnya adalah komponen utama. Yang pertama data register, yaitu untuk menyimpan data sementara yang dikirim atau diterima. Yang kedua control register, yaitu untuk menentukan jenis operasi baca ataupun tulis. Yang ketiga status register, memberi sinyal apakah perangkat siap atau sibuk. Selanjutnya adalah programmed input atau output atau input atau output terprogram. Metode di mana CPU mengontrol penuh proses input atau output, memeriksa status perangkat secara terus-menerus. Cara kerjanya, yang pertama CPU mengirim perintah ke modul input output, yang kedua CPU menunggu hingga perangkat siap, dan yang ketiga data dikirim atau dibaca secara langsung. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama CPU terus menunggu sehingga efisiensi rendah. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk sistem multitasking. Selanjutnya adalah interrupt driven input ataupun output. Perangkat mengirim interrupt signal ke CPU jika siap sehingga CPU tidak perlu menunggu. Dengan cara kerjanya, CPU menjalankan program utama. Kedua, ketika perangkat siap, ia akan mengirim interrupt. Dan yang ketiga, CPU menanggapi interrupt dan memproses input atau output. Dan yang keempat, CPU melanjutkan tugas sementara. Dengan kekurangannya yaitu yang pertama CPU terblokir, dua efisien untuk banyak perangkat. Selanjutnya adalah direct memory access ataupun DMA. DMA memungkinkan transfer data langsung antara perangkat dan memori tanpa melibatkan CPU secara aktif. Dengan cara kerjanya, satu, CPU memberikan perintah awal ke controller DMA, dan yang kedua, DMA mengatur transfer data langsung, dan yang ketiga, CPU diberi sinyal secara transfer selesai. Dengan kelebihannya yaitu yang pertama sangat efisien untuk transfer data besar, disk, audio maupun jaringan. Dan yang kedua CPU bisa fokus pada tugas lain. Kita next yaitu input atau output channel atau input output prosesor. Unit khusus yang memiliki kemampuan prosesor terdiri untuk mengelola beberapa perangkat input ataupun output sekaligus. Dengan perbedaannya, DMA mengatur transfer data langsung, sedangkan input output channel yaitu menjalankan instruksi input output secara sendiri. Dan yang DMA CPU masih inisialisasi transfer, dan yang channel dapat bekerja paralel secara mandiri. Dan DMA cocok untuk PC, sedangkan channel cocok untuk server ataupun mainframe.
Selanjutnya adalah perbandingan metode penanganan input atau output. Dengan perbedaannya, yang pertama yaitu metode programmer input atau output dengan peran CPU tinggi, kecepatannya rendah, kompleksitasnya rendah, dan kelebihannya implementasi mudah. Metode yang kedua yaitu interrupt input ataupun output dengan peran CPU-nya sedang, kecepatannya sedang, kompleksitasnya sedang, dan kelebihannya efisien multitasking. Metode yang ketiga yaitu DMA dengan peran CPU-nya rendah, kecepatannya tinggi, kompleksitasnya sedang, dan kelebihan cepat untuk data besar. Metode selanjutnya yaitu input atau output channel dengan peran CPU-nya sangat rendah, kecepatan sangat tinggi, kompleksitasnya tinggi, dan juga kelebihan mandiri dan juga paralel. Selanjutnya adalah implementasi nyata, yaitu yang pertama komputer pribadi. Keyboard, mouse, monitor, dan printer bekerja melalui mode input ataupun output. Ketika pengguna mengetik, sinyal dari keyboard dikirim melalui input atau output controller menuju CPU untuk diolah menjadi teks di layar. Printer menggunakan interrupt driven input atau output agar CPU tidak perlu menunggu printer sampai selesai. Yang kedua yaitu server dan sistem jaringan. Server menggunakan multiple input ataupun output channel untuk menangani banyak permintaan dari klien sekaligus. Proses ini memungkinkan multitasking dan akses data secara cepat tanpa overload CPU. Yang ketiga yaitu sistem operasi dan juga storage. Hard disk, SSD, dan juga flash disk berkomunikasi dengan CPU melalui DMA, dan juga transfer data bisa langsung ke memori tanpa melewati CPU, meningkatkan efisiensi sistem. Adapun studi kasus modern, yang pertama yaitu DMA pada NVMe SSD. NVMe memanfaatkan direct memory access untuk transfer data langsung antara SSD, RAM tanpa campur tangan CPU. GPU dengan interrupt plus DMA engine di GPU memungkinkan transfer data besar, misal kayak Tensor model, yaitu langsung dari RAM ke VRAM. Selanjutnya yaitu perihal interconnect modern, PCLE, yaitu jalur utama CPU, GPU, SSD berkecepatan hingga lebih dari 64 GB per second. Dan Thunderbolt dan USB 4 berbasis PCLE plus di DisplayPort mendukung 40 GB per second power deliver dan hot plugging. Selanjutnya adalah diagram alur, di mana diagram alur ini seperti yang ditunjukkan, yaitu yang pertama input output modul, terus turun lagi ke digital modul dan juga analog modul, dan digital modul ini turun lagi menjadi digital input modul dan juga digital output modul, dan yang analog itu turun kepada analog input modul dan juga analog output modul. Lalu yaitu kesimpulan. Input output modul merupakan komponen penting dalam sistem komponen komputer yang berfungsi mengatur komunikasi antar CPU dan juga perangkat eksternal dengan berbagai metode penanganan input atau output seperti programmer input output, interrupt driven, DMA. Perkembangan teknologi input output modern seperti PCLE, NVMe, dan Thunderbolt juga menunjukkan betapa pentingnya peran modul input-output dalam meningkatkan kecepatan dan juga kinerja keseluruhan sistem komputer di masa kini dan juga masa depan. Selanjutnya adalah daftar pusaka seperti yang tertera di sini. Dan selanjutnya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.